Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Ketika kita diperkenankan oleh Tuhan untuk masuk di dalam hadirat-Nya. Ketika kita diperkenankan oleh Allah untuk bersama-sama ada di dalam rumah-Nya. Untuk memuji, meninggikan Dia dan belajar akan kebenaran-Nya. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Ketika Engkau berkenan untuk memberikan kami kesempatan yang teramat indah. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini kami rindu Engkau kuasai kami dengan kuasa darah-Mu. Supaya kami boleh menghargai Engkau. Kami boleh bersama-sama mengerti apa yang menjadi maksud Allah di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami rindu Bapa, urapan-Mu turun atas kami berlimpah-limpah. Sehingga setiap kami anak-anak-Mu Bapa boleh merasakan sukacita yang besar di dalam ibadah kami. Dan satu hal yang kami rindukan di hadapan Engkau Tuhan, Engkau melihat ibadah kami benar di hadapan Engkau Tuhan. Dan kemuliaan-Mu turun atas kami di tempat ini. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Kami akan tinggikan Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang luar biasa. Dan kami mau bersama-sama Tuhan masuk di dalam hadirat-Mu. Masuk di dalam tempat-Mu yang kudus. Masuk di dalam tempat-Mu yang sungguh sangat mulia Tuhan. Dan kami boleh merasakan bersama-sama Bapa. Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk ruang Maha Kudus-Mu Tuhan dengan hati tulus, menyembah yang maha. Mari katakan bersama-sama, ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus, menyembah anak domba. Ku masuk ruang Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Katakan bersama-sama, ku menyembah-Mu Tuhan. Namamu ku sembah-Mu. Katakan dengan segenap hati, ku menyembah-Mu Tuhan. Namamu ku sembah-Mu. Sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus Tuhan. Nama-Mu kudus Yesus, sebab nama-Mu kudus Tuhan. Nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Mari lebih lagi dengan segenap hati kita katakan bersama-sama, aku mau masuk ke ruang Maha Kudus. Aku mau menikmati akan kuasa-Mu Bapa. Maha Kudus dengan darah anak domba. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, ajak hatimu masuk di dalam hadirat-Nya. Saudara akan merasakan kuasa yang besar menjadi milik kepunyaan kita. Katakan, ku menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu.
Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang sangat besar. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang begitu dekat dengan kami Bapa. Kami mau katakan dengan silap hati kami, aku mau menyembah-Mu Yesus. Aku mau tinggikan Engkau Bapa, sebab nama-Mu kudus. Haleluya. Masih tetap memuji Tuhan. Kami percaya Bapak Ibu yang ada di tempat ini pada pagi hari ini diurapi oleh Allah. Oleh sebab itu mari kita akan bersama-sama membuat Tuhan berkenan hadir di tempat ini, supaya kehidupan kita mendapatkan lawatan Allah yang sangat besar. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan pujikan satu pujian yang berkata, senada dengan surga. Mari Bapak Ibu dengan segenap hati kita katakan bersama-sama, Tuhan Engkau hadir di sini. Biar kuasanya mengalir melawat setiap hati kami, dan rohnya yang besar itu membebaskan kita.
diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di bumi. Katakan bersama-sama di hadapan tahta-Mu. Seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian sama dengan surga. Katakan sembah puji nama-Mu, semesta bersuka sama dengan surga. Mari Bapak Ibu, kita lebih lagi berikan hati kita kepada Tuhan, supaya Tuhan senang dengan apa yang kita kerjakan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau hadir, rasanya mengalir, lawat setiap hati kami. Kau-Mu membebaskan, Kau-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Puji Tuhan Bapak Ibu, musik menyanyi dengan luar biasa. Bapak Ibu jangan sampai kalah dengan semangat para pemain musik ini. Di hadapan tahtanya Tuhan, kita akan menyatu menjadi satu kekuatan yang sangat luar biasa. Katakan bersama-sama di hadapan tahta-Mu. Hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka sama dengan surga. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka senada dengan surga. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Allah kita Allah yang sangat luar biasa. Katakan bersama-sama, surga. Puji kemuliaan untuk Tuhan. Tibalah waktunya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Allah, kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman. Mari kita katakan bersama-sama dalam hati kita, Tuhan, inilah kami Bapa, inilah kami anak-anak-Mu yang setia kepada Engkau. Kami siap Engkau bentuk dengan kebenaran firman-Mu, dan kami siap Engkau didik Bapa dengan kebenaran-Mu. Biarlah pada pagi hari ini kami merasakan firman-Mu boleh menjadikan makanan yang segar bagi kami, untuk kami nikmati bersama-sama. Kami mau lebih dalam lagi Bapa masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau lebih dalam lagi menyembah kepada Engkau. Karena kami tahu Bapa, hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang sungguh nyata,
Allah yang besar setiamu Bapa. Mari katakan bersama-sama, sungguh besar setiamu Tuhan. Amin, haleluya Bapa. Engkau baik Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Katakan bersama-sama, tiada yang kata yang bisa sanggup untuk melukiskan kebaikan-Mu Bapa. Indahnya Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari katakan bersama-sama, ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah-Mu Bapa, dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Engkau Bapa. Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Katakan sekali lagi, ku tinggikan Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, hanya Engkau yang layak kami tinggikan Bapa. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, tidak ada Allah yang besar seperti Engkau Tuhan. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Bapa yang layak kami tinggikan dan kami agungkan Yesus. Roh dan Roh, sekali lagi katakan bersama-sama, ku tinggikan Engkau. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah,
selamanya. Haleluya Bapa. Engkau ajaib, Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Kami tinggikan Engkau, sebab Kau Allah yang layak, sebab Kau Allah yang besar. Haleluya, terima kasih Bapa, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami merasakan kebaikan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kalau pada saat ini kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari semuanya yang ada di tempat ini Bapa, Engkau kuasai dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami Bapa menjadi pribadi yang berkenan kepada Engkau. Dan setelah kami keluar dari tempat ini Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi Bapa yang menjadi berkat bagi setiap orang. Orang-orang melihat Engkau ada dalam hidup kami Tuhan. Dan dalam setiap perkataan kami ada mujizat yang besar. Terima kasih Yesus, kami siap dengar firman-Mu. Kepada hamba-Nya kami persilakan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang begitu luar biasa, kesempatan yang begitu indah, kesempatan yang begitu heran kami nikmati, sehingga kami menjadi orang-orang yang telah Engkau tentukan dipilih sejak semula. Kami bersyukur, berterima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sementara Tuhan, sekali lagi kami berdoa, biarlah Engkau berbicara atas kami, urapi hamba-Mu, berkati kami semua dimanapun kami berada, di tengah tantangan yang ada, di tengah pandemi yang ada. Kami tetap mengandalkan Engkau Yesus, sumber kehidupan dan kekuatan kami, dan firman-Mu itu adalah sumber kekuatan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, saya yakin dan percaya bahwa setiap di antara kita pagi ini ada dalam berkat Tuhan yang terbaik, karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan yang terbaik. Saudara, pagi ini kita mau belajar bersama-sama bahwa setiap orang percaya pada prinsip dan dasarnya adalah orang pilihan Tuhan. Sejak semula, sejak awal Tuhan menciptakan dunia ini, orang percaya dipilih dan ditetapkan menjadi imamat rajani. Bapak Ibu Saudara, kita akan baca di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah bisa menyimak, mencermati ayat ini. Begitu istimewanya kita, orang pilihan Allah itu. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani,
bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dan yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kekasih Tuhan, firman ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwa setiap kita ini adalah umat pilihan yang begitu istimewa. Maka kita layak bersyukur di hadapan Tuhan. Pagi ini Bapak Ibu Saudara, mungkin kita tidak bisa bertemu secara langsung, hanya virtual. Namun kita boleh mensyukurinya karena ada kesempatan, masih ada kesempatan untuk bertemu. Kita masih bisa memuji Tuhan, kita masih bisa memuliakan Tuhan, lebih-lebih kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita ini menjadi orang-orang yang bersyukur menjadi umat pilihan Allah. Saudara, ketika kita ini menjadi umat pilihan Allah, tentunya ada konsekuensi di sana. Kita semua murid Kristus, amin. Kita semua murid Kristus, amin. Kalau kita semua murid Kristus, tentunya kita mau meneladani Kristus, di mana Yesus adalah umat pilihan Allah yang ditentukan sejak semula. Sekali lagi, Tuhan Yesus itu ada dua pribadi. Pribadi sebagai manusia dan pribadi sebagai Allah. Manusia sejati dan Allah sejati. Secara kemanusiaan, ya, dia adalah manusia biasa. Tapi dalam dia adalah ada Allah, ada roh Allah, dan dia adalah Allah. Maka tidak ada dosa dalam diri Yesus. Saudara, Yesus ini adalah yang ditentukan Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Kalau kita menyadari bahwa kita ini adalah murid-murid Kristus, sekali lagi, kalau kita menyadari bahwa kita ini murid-murid Kristus, tentunya kita menyadari pula menjadi orang-orang pilihan Allah yang mau meneladani pada Kristus. Ada korelasi dekat dari ayat ini, yaitu di dalam Yesaya pasal yang ke-42, ayat 1-9. Ini korelasi dekat bagaimana kita hidup sebagai umat pilihan Allah, sebagai orang-orang pilihan Allah. Nah, kita akan baca dulu di dalam Yesaya pasal 42, ayat 1-9. Firman Tuhan berkata demikian, lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atas mereka, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang telah menciptakan langit dan membentangkannya, dan menghamparkan bumi dengan segala tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia, yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta,
untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap di rumah penjara. Aku ini Tuhan, itu namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Saudara, firman ini merupakan nubuatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa akan lahir seorang umat pilihan, orang pilihan, yaitu Yesus itu sendiri. Dia dikandung daripada Roh Allah, dan secara kedagingan dia lahir dari wanita yang bernama Maria. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ini, sekali lagi saya sampaikan, kita ini menyadari bahwa kita ini adalah murid daripada Kristus. Tentunya kita sadar bahwa kita ini orang pilihan Tuhan yang begitu istimewa. Kalau kita menyadari bahwa Kristus itu juga pilihan Allah, maka kita pun juga harus meneladani Yesus dalam hidup kita. Saudara, firman tadi menjelaskan banyak hal dalam hidup kita. Bahwa setiap orang sepercaya itu ketika dipilih Tuhan, itu menanggung sebuah konsekuensi. Contoh sederhana, tidak semua orang itu bekerja di sebuah instansi. Entah itu instansi negeri atau instansi swasta. Atau tidak semua orang bisa masuk perguruan tinggi sesuai harapannya. Tetapi orang-orang tertentu saja yang bisa masuk. Dan ketika masuk, ya entah itu di pekerjaan, saya yakin awal mula bekerja itu mesti antusias. Nah ini, Widi ini kan baru saja masuk kerja. Ya. Mesti antusiasnya luar biasa, dinas pagi malam pun oke itu ya. Kenapa? Karena ada harapan yang terwujud di sana. Menjadi orang pilihan dari sekian banyak orang terpilih untuk masuk. Nah kita ini saudara, orang yang begitu istimewa, orang yang begitu hebat, orang yang begitu luar biasa di hadapan Allah. Padahal dasarnya kita ini enggak layak di hadapan Tuhan. Kita itu layaknya masuk neraka yang paling dalam karena dosa kita itu enggak terampuni. Tetapi saudara, karena kita dipilih oleh Allah, tadi disatakan di sana bahwa kita ini adalah bangsa terpilih, imamat rajani, ya, dikatakan selanjutnya, bangsa yang kudus, dikuduskan oleh kuasa darah Kristus. Ini sesuatu yang istimewa. Tadinya tidak layak, tapi dilayakkan Tuhan. Karena apa? Kita umat pilihan Allah. Tapi sayangnya, kekasih Tuhan, kita mengabaikan semua itu. Ketika kita menjadi orang pilihan Allah, kita jarang bertindak sebagai umat pilihan Allah. Nah, pagi ini saudara, kita mau belajar merenungkan firman dan mau meneladani Yesus sebagai orang yang benar menjadi pilihan Allah yang istimewa. Yang pertama, bahwa setiap orang percaya yang telah dipilih Tuhan harus hidup dalam Roh Kudus. Hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Saudara, ayat yang pertama tadi jelas mengatakan di dalam Yesaya, lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, kepadanya aku berkenan. Aku menaruh rohku ke atasnya. Saudara, di sana jelas. Seorang yang dipilih oleh Tuhan itu harus hidup di dalam Roh Kudus.
mau dikuasai oleh Roh Kudus, tidak hidup dalam kedagingan, namun mau hidup di dalam pimpinan Roh. Nah, saudara, orang pilihan ini berbeda. Orang pilihan ini berbeda. Karena apa? Dia tidak mau berjalan dalam hidup keinginannya sendiri. Orang pilihan ini berjalan berdasarkan kehendak Allah. Yesus berjalan dalam kehendak Bapa. Firman Tuhan katakan, tugasku adalah menyelesaikan pekerjaan Bapakku. Yesus menyelesaikan tugas yang diembankannya. Ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah umat pilihan Allah, maka tugas kita adalah menyelesaikan tugas panggilan kita, yaitu melalui pimpinan Roh Kudus. Saudara, kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, tentunya kita mau hidup dalam Roh Kudus. Ketika kita mau hidup dalam Roh Kudus, kita mengalahkan kedagingan kita, menang atas daging kita. Contoh, ketika kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, sering ada suara-suara. Live streaming itu apa? Enak, ibadah langsung. Yes, kalau memungkinkan. Gak usah live streaming, lebih baik baca firman sendiri. Baca firman sendiri bagus. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita semua butuh pengajaran. Iblis bekerja di situ. Kedagingan berbicara di situ. Saudara, lebih ngeri lagi, saudara. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang ibadah karena live streaming atau online, ibadahnya di kamar mandi atau WC. Wah, enak ini. Wah, enak ini. Sambil nongkrong, nonton video ibadah, saudara. Layak enggak ini, meremehkan sekali. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus mau mengalahkan dagingannya. Dia duduk tenang, melihat tayangan, mendengarkan firman, bahkan memuji Tuhan bersama-sama di situ. Saudara, banyak hal yang terjadi. Pandemi ini memporak-porandakan sisi budaya, sisi sosial yang ada. Kebiasaan-kebiasaan baru harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Mungkin tadinya kita bisa ibadah langsung, enggak bisa. Kita bisa hanya streaming, kita hanya bisa online. Tapi orang pilihan Tuhan, sekali lagi, orang pilihan Tuhan tidak terfokus pada hal tersebut. Orang pilihan Tuhan berfokusnya kepada Tuhan, ingin menyembah Tuhan. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, fokusnya hanya Tuhan. Mengalahkan kedagingan. Saudara, kalau kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, saya yakin Galatia 5 ayat 19-21, hidup kedagingan itu bisa kita kalahkan. Roma 8 ayat 13 dan 14, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh Roh adalah anak Allah. Katanya kita ini adalah anak Allah. Katanya kita ini adalah orang pilihan Allah. Tapi kita mengabaikan hidup di dalam pimpinan Roh. Kita masih memberi kesempatan iblis, kedagingan kita masih menang. Hujan deras pagi tadi, sore saat kita mau ibadah mungkin menjadi tantangan. Tapi sesuatu yang istimewa, saat ini kita live streaming bersama-sama, hujannya deras, tapi anak-anak Tuhan yang melayani luar biasa, diberkati Tuhan, karena hatinya dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, orang yang dikuasai oleh Roh Kudus ya akan mampu mengalahkan setiap masalah yang ada. Apa iya, Pastor? Coba
kita lihat tokoh yang sangat luar biasa di Alkitab. Siapakah dia? Saya yakin semua tahu. Bukan dalam tokoh perjanjian baru, tapi malah justru tokoh perjanjian lama. Dia raja termasyhur, yaitu Daud. Kita buka di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang 12. Ketika Samuel mengurapi Daud, apa yang terjadi? Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, lihat ini. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Allah, ya, Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel. Apa yang terjadi? Saudara, ketika Daud ini diurapi, maka setiap kali ada peperangan, Daud dapat mengatasinya. Ketika Daud ini dikuasai oleh Roh Allah, Daud ini bisa mengatasi masalahnya bersama Saul. Ketika Daud ini dikuasai Roh Allah, Roh Tuhan, maka Daud ini dapat menguasai dirinya. Loh pastor, Daud ini kan juga orang berdosa. Iya, tetapi pertobatannya segera mungkin dan dia bertobat benar di hadapan Tuhan. Saudara, Roh Tuhan memimpin, mengingatkan terus seorang yang namanya Daud ini, saudara. Daud dipimpin Roh Kudus maka mampu mengatasi setiap masalah yang ada di depannya. Saudara, orang pilihan Tuhan yang mampu dikuasai oleh Roh Kudus, masalah yang dihadapi, Tuhan yang akan berikan kekuatan, dan orang yang dipilih Tuhan pasti mampu mengatasi masalahnya. Amin. Saudara, kadang kita tidak sadari, hanya butuh Roh Kudus. Tubuh kita ini kadang menjadi alasan. Tubuh kita ini menjadi alasan untuk hidup nikmat, untuk hidup nyaman. Namun saya perlu ingatkan, sebenarnya dalam tubuh kita ini ada Roh Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuh ini adalah bait Allah? Kalau kita menyadari bahwa tubuh kita ini bait Allah, Bapak Ibu Saudara, maka kita mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kita mau kalahkan dagingan kita, kita mau lawan kedagingan kita, dan Roh Tuhan bekerja dengan dahsyat dalam hidup kita. Poin yang kedua yang bisa kita pelajari, orang-orang pilihan Tuhan itu selalu mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Orang-orang pilihan Tuhan selalu mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Kita lihat di dalam Yesaya 42 ayat yang 2. Ia tidak berteriak dan menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Ayat yang 8. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada orang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Saudara, apa yang dapat kita petik dari ayat ini? Ini adalah nubuatan terhadap Yesus. Nubuatan terhadap Yesus ini menunjukkan bahwa dalam diri Yesus sekali lagi ada manusia sejati, ada Tuhan sejati. Di dalam kemanusiaannya, Yesus mengutamakan Bapa,
untuk melakukan tugas tanggung jawabnya. Maka ketika dia disalibkan, ketika dia diarak, ketika dia mengalami penderitaan Bapak Ibu Saudara, ketika dia mau disalibkan mengalami penderitaan, Yesus ini diam. Hanya satu kata yang disampaikan oleh Yesus, yaitu ampunilah, karena mereka tidak tahu mereka apa yang berbuat. Saudara, di sini jelas dalam kedagingan seorang Yesus mengutamakan tujuannya, yaitu Tuhan, agar umat yang berdosa ini diselamatkan melalui penyaliban itu, Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang terjadi? Membiarkan Yesus dikuasai oleh Tuhan. Di sana di ayat 8 katakan, itulah namaku, aku tidak akan memberikan kemuliaan aku. Dia diberikan semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus memberikan teladan kepada kita agar kita mengutamakan Bapa. Yesus mengutamakan Bapa. Saudara, kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa kita ini adalah orang pilihan Tuhan, maka kita mengutamakan Tuhan dalam sepanjang hidup kita. Saudara, banyak di antara kita tidak sadar. Contoh sederhana, live streaming di setel jam, ibadah online di setel jam 8 pagi. Apakah benar ada yang langsung ikut? Pilihan. Kalau kita mengutamakan Tuhan, kita mesti langsung tancap gas jam 8 pagi. Awal-awal dulu live streaming, kita belum bisa live streaming sendiri, kita masih mengikuti solo, ya, online solo, ya, kita jam 8 pagi, wah ini saya setel pakai LCD, saudara, luar biasa. Tapi puji Tuhan, ada multimedia. Awal-awal multimedia cukup kerepotan Mas David itu. Nah sekarang sudah ada regenerasinya. Semua berjalan dengan baik, semua berjalan dengan lancar. Ketika mereka mersiapkan ini butuh tenaga. Saya ingat betul saudara, pada saat dulu mau namanya ngerender film, ngerender video yang akan ditayangkan, itu sampai jam 3 pagi, melototin komputer saudara. Tiba-tiba kalau listriknya mati, komputernya ngadat gimana? Kerja ulang. Begitu capeknya. Ini hal sama nanti akan terjadi dengan Mas Rian. Ya Mas David dulu seperti itu. Bahkan sempat ditinggal pulang mungkin. Inilah perjuangan mereka. Bagaimana orang yang mau mencoba mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Pelayan-pelayan Tuhan juga sama. Saya bersyukur anak-anak Tuhan yang boleh melayani tempat ini memiliki hati. Saudara, mari bersama-sama. Jerih payah yang sudah dikeluarkan oleh pelayan-pelayan tanpa terkecuali ini, kita responi dengan mengutamakan Tuhan. Mereka belajar memberikan teladan mengutamakan Tuhan. Saya yakin ketika kita recording saat ini, mereka pelayan-pelayan baik tim musik, singer, WL, sebenarnya ada kesempatan untuk tidak datang ataupun kegiatan lain. Tapi karena mengutamakan Tuhan Bapak Ibu Saudara, maka mereka mau memberikan yang terbaik. Saudara, yuk kita belajar pagi ini. Kalau Tuhan Yesus mengutamakan Bapa, kita pun juga mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Matius 6 ayat 33, di situ ketika kita mengutamakan Tuhan ada suatu berkat yang luar biasa. Tapi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kita telah menerima. Tetapi ketika kita menomor satukan Tuhan, maka yang terjadi adalah keajaiban akan terjadi dalam hidup kita. Dan poin yang terakhir yang bisa kita pelajari,
adalah pemberita keselamatan. Ayat 6 dan 7 dari Yesaya pasal yang ke-42 tadi. Aku ini Tuhan memanggil engkau dengan maksud penyelamatan. Maksud penyelamatan siapa di sana? Yesus. Yesus dipanggil untuk menyelamatkan orang. Tuhan mau memberikan keselamatan itu. Saudara, yang menjadi pertanyaan ketika orang percaya ya, itu menjadi percaya kepada Kristus, lalu setelah percaya kepada Kristus, apakah 100% diselamatkan? Ini menjadi pertanyaan. Nah, kalau tidak 100% diselamatkan, berarti sama saja dong dengan orang di luar Kristus. Nah, ini hati-hati. Kita pasti diselamatkan ketika kita hidup di dalam iman percaya kita. Ya. Yesus telah menjadi juru selamat kita. Saudara, di luar Tuhan Yesus nggak ada keselamatan. Tetapi firman Tuhan katakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Ketika kita ini mau bertindak, ya bertindaklah dengan iman. Iman yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudara, keselamatan yang dari Yesus inilah yang harus kita pegang. Iman kepada Yesus inilah yang kita pegang. Iman yang bertindak, bukan iman yang diam. Tuhan inginkan itu. Berarti sama dong, pastor, dengan orang di luar sana. Beda. Sebagai orang percaya, orang di luar sana yang tidak percaya pada Kristus, pasti tidak mendapatkan keselamatan. Tetapi orang yang percaya kepada Kristuslah yang mendapatkan keselamatan. Nah, ini yang harus menjadi pegangan kita. Dan itulah yang harus kita beritakan. Penyelamatan dari Yesus inilah yang harus kita beritakan, Bapak Ibu Saudara. Roma 8 ayat 32, ia tidak menyayangkan anaknya sendiri. Roma 8 ayat 32, ya. Tetapi ia menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Saudara, menjadi perenungan bagi kita. Ketika kita memperoleh keselamatan dari Tuhan, apakah kita menjadi milik kita pribadi sendiri? Kalau itu terjadi, saudara, itu adalah orang yang egois. Tetapi ketika kita memberitakan keselamatan itu, memberitakan keselamatan yang dari Yesus itu, itulah yang dikehendaki Tuhan. Yuk coba renungkan hidup kita. Apakah kita sudah menjadi saksi-saksi Tuhan dalam sepanjang hidup kita? Pemberita keselamatan. Pemberita keselamatan. Keselamatan di dalam Kristus Yesus. Tantangannya banyak, ujiannya banyak, persoalannya banyak. Tetapi saya mau katakan, mau atau tidak. Visi kita jelas. Amanat agung. Ketika Bapak Saudara datang dalam sebuah gereja, adakah kasih di dalam gereja itu? Gereja ini harus memunculkan kasih. Ya. Kasihlah yang diutamakan, hukum yang terutama di sana. Orang yang bisa bersaksi adalah orang-orang yang menerima urapan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Orang yang mau dikuasai oleh Roh Kuduslah orang yang mampu bersaksi tentang keselamatan. Pertanyaannya buat kita, sudahkah kita dikuasai oleh Roh Kudus? Kalau saudara sudah dikuasai oleh Roh Kudus, tentunya ada keberanian untuk bersaksi. Memberitakan Injil Tuhan. Lalu bagaimana cara memberitakannya? Melalui kesaksian hidup kita. Itulah yang terutama. Kesaksian hidup kita. Hidup kita ini suratan, saudara. Kita nggak perlu banyak ngomong, berbicara mengenai keselamatan.
Tetapi ketika kita ini menyatakan kesaksian dari hidup kita, orang melihat Yesus ada dalam diri kita. Oh, ternyata orang yang diselamatkan itu hidupnya seperti itu. Kasih Tuhan, teladani Yesus. Dia adalah orang pilihan Tuhan. Maka kita pun menyadari bahwa kita ini juga orang-orang pilihan Tuhan. Imamat rajani, imam yang boleh melayani raja. Yang kudus, yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Dilayakkan Tuhan. Dan kita terpanggil keluar untuk menjadi saksi Tuhan. Menjadi terang di tengah muka bumi ini. Pandemi ini saudara tidak tahu berakhir kapan. Secara jujur kami juga was-was dengan apa yang terjadi. Bahkan kami akan memiliki sebuah pekerjaan yang besar. Tetapi saya dan percaya penuh bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah di balik semua ini. Pandemi meningkat dengan pesat. Saya mengingatkan kepada kita sekalian, Bapak Ibu Saudara, jaga protokol kesehatan dengan sungguh-sungguh. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Lebih-lebih masih ada orang yang belum percaya adanya COVID, saudara. Ini sesuatu yang boleh mengerikan. Pagi ini saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk menaati peraturan yang ada, regulasi yang ada. Kenapa hari ini kita lakukan ibadah online? Karena kita mau belajar taat kepada pemimpin kita. Taati aturan mainnya. Orang pilihan Tuhan selalu menjadi saksi Tuhan yang hidup. Saudara, orang pilihan Tuhan selalu menjadi saksi Tuhan yang hidup. Hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Hidup yang senantiasa mengutamakan Tuhan dan hidup di dalam kesaksian. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini mendidik, mengajar kita menjadikan orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Tutup Alkitab saudara, kita mau saat teduh bersama-sama. Haleluya. Lebih dalam ku menyembah Tuhan. Karena kami sadar bahwa hidup kami ini adalah penyembahan. Hidup kami ini penyembahan. Karena kami ditentukan menjadi orang-orang pilihan yang untuk menyembah dengan benar kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu menjadikan kami orang-orang pilihan Tuhan. Haleluya. Kami sadar butuh Engkau Roh Kudus. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan, agar kami bisa mencerminkan orang-orang pilihan di hadapan Tuhan. Sungguh besar setiamu. Dia telah menentukan kita. Dia setia menetapkan kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Darahnya melayakkan kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Menjadi imamat rajani di hadapan Tuhan. Tiada kata yang kami menyadari hanya Engkau yang mampu memberikan pimpinan bagi kami, yaitu Roh Kudus, sehingga kami layak disebut menjadi anak-anak Tuhan, layak menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala
yang layak. Terima kasih buat kasih setiamu, Kau pilih kami, Kau tetapkan kami, Kau bahkan kami, Kau barui kami. Haleluya, Engkau Allah yang baik Tuhan. Haleluya, haleluya, Engkau besar. Engkau Allah yang besar. Haleluya, Yesus Engkau baik, Engkau besar. Haleluya, oh, ku tinggikan namamu yang baik. Bagi Bapak Ibu Saudara yang merasa menjadi orang-orang pilihan Tuhan, saatnya saudara meninggikan Tuhan dari hidup saudara, menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup. Mau dipimpin oleh Roh Kudus, mau dipimpin oleh Roh Kudus, hidup dalam kemenangan atas kedagingan saudara. Ya, mengutamakan Tuhan dalam sebelah hidup kita. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, Engkau layak disembah. Haleluya. Kami menyadari keterbatasan kami menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Namun kami dikuatkan oleh Engkau ya Tuhan. Roh Kudus yang akan memampukan kami. Ketika kami hidup dalam pimpinan Roh Kudus, kami mampu menguasai diri kami, mengalahkan kedagingan kami, mengutamakan Tuhan dalam sepanjang hidup kami.
kami menjadi saksi-saksi Tuhan, saksi keselamatan yang dinyatakan di dalam nama Yesus. Berkati kami semua Bapa. Berdoa bagi setiap kami yang ada di rumah, yang sakit, boleh tumpang tangan di dalam sakitnya. Di dalam nama Yesus sembuh. Yang mengalami pergumulan ekonomi, mengangkat tangan berserah kepada Tuhan. Tuhan selesaikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Yang ada di dalam problem masalah yang ada, Tuhan campur tangan selesaikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Yesus, berkati anak-anakmu yang boleh mengangkat tangan, menumpang tangan. Di dalam nama Yesus campur tangan kuasa Tuhan yang heran, pekerjaan Tuhan yang heran, keajaiban Tuhan yang heran, Tuhan nyatakan bagi anak-anakmu yang ada di rumah. Masing-masing dan setiap kami, pelayan-pelayan Tuhan pun untuk proteksi dengan kuasa darah Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja dengan heran dalam hidup kami. Berkati kami semua Tuhan. Berkati bangsa kami, lepaskan dari pandemi yang ada, berikan kekuatan bagi anak-anak Tuhan, berikan ketaatan bagi anak-anak Tuhan untuk tunduk pada regulasi, sehingga Bapa pandemi ini segera berlalu, kami kembali hidup normal Tuhan. Kuduskan setiap anak-anak-Mu yang melayani, pakai bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Dan dimanapun mereka berada, Engkau proteksi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada bagi setiap anak-anak Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang saat ini boleh bersama-sama memuji, berdoa, dan mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, mari bersama-sama kita akan akhiri ibadah kita. Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara dan terimalah berkat yang dinyatakan di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, di dalam nama Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, selalu dilimpahkan berkat damai sejahtera dan sukacita. Perlindungan kasih Tuhan terus nyata dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan hadir kedua kalinya. Amin. Ketiganya yang besar segala kuasa di tangannya. Allah dahsyat, Maha kuasa. Bersama-sama kita puji Dia. Yes. Dahsyat, sungguh besar kasih, segala kuasa di tangannya. Bapa, Anak, dan Roh ketiganya yang besar. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat, yang heran, yang perkasa dalam hidup kita. Amin. Tuhan berkati, ibadah selesai.